Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Ica Asifa, penyuluh agama Islam fungsional Jawa Timur. Binsa, bincang santai seputar Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali. Bincang santai seputar Ramadan di kesempatan edisi hari ini akan membahas apa hukumnya seorang suami mencium istrinya ketika berada di bulan suci Ramadan. Dan kita saat ini sudah terhubung kepada penyuluh agama Islam fungsional Jawa Timur dari Kabupaten Sumeneb. Ini dia Ustadz Ahmad Hudzaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hudzaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, sehat? Ya, alhamdulillah sehat walafiat, tetap melayani iman. Amin, amin. Baik Ustadz, menyoal tema di kesempatan edisi hari ini sangat menarik sekali tentang hukumnya bagaimana seorang suami mencium istri di bulan Ramadan. Sebetulnya boleh tidak sih ketika berpuasa itu para suami mencium kita para istri di bulan Ramadan? Monggo bisa dijelaskan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Ica. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mencium istri pada saat kita sedang berpuasa atau di bulan Ramadan ini, maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu didasarkan pada satu riwayat An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu amlakum birbi. Jadi menurut Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium istrinya, mencium Aisyah, bahkan lebih dari itu, memeluk ya, wa yubashir, kemudian juga lebih dari itu. Dan dia dalam keadaan sedang berpuasa. Bahkan kalau kita lihat bahwa itu adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya catatannya di hadis ini bahwa Aisyah bercerita walakinnahu amlakum lirbi. Tetapi Rasulullah itu begitu sangat kuat dan bisa menahan diri untuk tidak melanjutkan dengan syahwat berjima. Iya, pertanyaan yang kedua Ustadz Hudzaifah, kira-kira detail hukum fikihnya seperti apa ya? Jadi begini Mbak Ica, penjelasan detail masalah fikih ini, bahwa memang ada satu riwayat yang menyatakan dari Abdullah bin Amr bin As itu ketika berkumpul bersama Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang lalu menyatakan, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im. Lalu Rasulullah menyatakan, lah, saya ingin mencium istri saya sedangkan saya sedang berpuasa. Rasulullah SAW melarang, jangan gitu. Nah, kemudian berikutnya tiba-tiba datang seorang yang tua, datang kepada Rasulullah, sama juga menyatakan, ya Rasulullah, uqabbil wa ana sha'im. Saya ingin mencium istri saya sedangkan saya sedang dalam keadaan berpuasa. Rasulullah menyatakan, nah, silakan saja itu. Lalu kemudian jamaah pada waktu itu saling pandang-pandangan, ini kok Rasulullah menjawab berbeda gitu kan. Nah, ternyata beliau melanjutkan menyatakan, aku tahu yang apa yang kau risaukan. Dan ternyata kemudian beliau menunjukkan inna syaikha yamliku nafsahu. Sesungguhnya orang tua ini lebih bisa menahan diri. Sehingga kemudian dari riwayat ini kemudian beberapa ulama fikih itu berbeda pendapat. Di antaranya adalah Imam Ahmad itu membolehkan asal dengan catatan orang ini bisa menahan diri. Sedangkan menurut Imam Malik itu hukumnya adalah makruh secara mutlak. Jadi lebih baik jangan jauhi ya, walaupun itu boleh. Apalagi kemudian dikhawatirkan nanti bisa berlanjut, maka haram hukumnya, kata Imam Malik. Sedangkan Imam Hanafi itu berpendapat adalah makruh, lebih baik ditinggalkan saja. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ternyata beliau berpendapat bahwa hukumnya adalah boleh saja, tetapi lebih utama, lebih afdal untuk dijauhi atau tidak melakukan ciuman, apalagi pelukan kepada istri di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih Mbak Ica. Ini memang ada sesuatu yang menarik sekarang ya. Saya sampaikan dalil yang berbeda dengan yang pertama dan kedua tadi.
ini ada satu riwayat bahwa dalam satu bulan Ramadan itu Umar bin Khattab itu pernah gupuh, pernah kemudian menyatakan sana'tu amran azim, saya sudah melakukan sebuah peristiwa hal penting besar gitu ya. Dan ternyata itu adalah qabaltu wa ana shaim, hanya karena mencium istrinya. Dia gupuh lalu kemudian datang kepada Rasulullah SAW menanyakan hal itu. Nah, ketika kemudian datang kepada Rasulullah SAW, apa jawab Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab yang kelihatan gupuh telah mencium istrinya itu? Lalu beliau menyatakan, aro'aita lau tamatmatta bima'in wa anta shaim. Bagaimana pendapatmu, kata Rasulullah SAW, seandainya berkumur-kumur sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa? Lalu dijawab oleh Umar, la ba'sa dzalik. Ya nggak apa-apa ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, fafima, lalu apa masalahnya kamu mencium istrinya? Nah, itu artinya luar biasanya bahwa kenapa kemudian mencium istri sebenarnya itu dibolehkan adalah karena itu diberikan logika oleh Rasulullah SAW seperti ibarat berkumur-kumur sedang puasa. Apakah boleh berkumur-kumur sedang dalam keadaan berpuasa? Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah kalau minum air. Nah sama, jadi kalau cuma mencium, memeluk itu dibolehkan. Dan dari situ pelajaran penting bahwa Rasulullah membuka pintu logika. Tidak hanya beliau kemudian menjawab boleh saja, tapi membuka pintu logika bahwa ternyata logikanya orang yang mencium itu sama dengan orang berkumur-kumur. Jadi tidak ada masalah. Dengan catatan sekali lagi bahwa itu bisa menahan. Maka saran saya dalam hal ini bahwa kalau melihat keadaan seseorang yang berbeda-beda itu, maka tentu hukum mencium ini tergantung kepada orang tersebut. Bila dirasa dia memang sangat kuat sensitivitas syahwatnya, maka lebih baik meninggalkan atau makruh, lebih baik dijauhi karena itu bisa menjadi mudarat, akan melakukan hal yang berlanjut. Tetapi kalau kemudian dia bisa menahan diri, dia hanya ingin menunjukkan rasa romantis, sayang ketika dia istrinya masak apa, lalu dipeluk, dicium sebentar, lalu kemudian melakukan aktivitas yang lain, maka itu sah-sah saja. Apalagi kalau pakai pendapat dari Ibnu Hazm, itu luar biasa. Bahkan dia melihat hadis Rasulullah yang pertama itu bahwa beliau punya kebiasaan mencium Aisyah, istri beliau juga dilakukan seperti itu, tetapi kuat menahan bahwa itu kesunahan katanya. Jadi sunnah, walaupun ulama-ulama jumhur menyatakan bahwa tidak sampai umumnya kepada sunnah itu, tetapi adalah hanya pembolehan. Sarannya yang terpenting adalah silakan bangun rasa romantis dengan keluarga itu. Ibadah Ramadan tidak harus kemudian menghilangkan kita untuk tidak romantis. Sebenarnya tetaplah bangun romantis, karena justru disitulah kemudian ibadah-ibadah itu punya nilai pahala yang berlebih. Dengan catatan bahwa Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu iktikaf, artinya tidak melakukan hal-hal yang mendekati kepada syahwat itu. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Pemirsa, demikianlah Binsar di kesempatan edisi hari ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan selamat berbuka puasa bersama keluarga dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.